pada zaman dulu dan juga pada zaman sekarang. Pada zaman dahulu, orang tua pada menyekolahkan anak-anaknya agar bertujuan untuk mempelajari ilmu yang belum mereka ketahui dan membentuk sebuah karakter agar dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Pada karakter itu meliputi sikap tanggung jawab, kedisiplinan, dan juga kemauan dalam belajar. Hal inilah yang diperhatikan oleh guru, orang tua, dan juga siswa pada zaman dahulu. Berbeda lagi pada zaman sekarang, siswa hanya memperhatikan nilai yang tercantum pada rapor, hasil tugas, dan juga nilai ulangan yang dijadikan sebagai tolak ukur dalam keberhasilannya. Ada beberapa landasan di alor. Landasan pendidikan di alor. Pada umumnya, pendidikan di alor belum dikenal, dan pada saat itu pendidikan dibawakan oleh Belanda. Dan pendidikan Belanda melalui jalur penjajahan. Pendidikan di alor pertama kali bertepatan di alor kecil. Yang kedua, landasan historis di alor. Pada tanggal 1 Mei 1910, pendidikan dibawakan oleh penjajahan Belanda yang dinama sekolah pertama yaitu Fort School atau dikhususkan untuk sekolah orang kaya. Dan setelah itu berujung ke sekolah rakyat atau SR. Dari SR ke SD Langskap atau sekolah milik semua orang. Kemudian dari SD Langskap menuju ke SD Gemit Alor kecil. Pada zaman itu, pendidikan di Alor menggunakan alat tulis yaitu berupa batu dan juga anakan batu. Cara pembelajarannya memakai sistem penjajahan dari Belanda. Dan juga tujuan berdirinya pendidikan di Alor disponsori oleh kelompok cerdik pandai agar orang-orang pribumi setara dengan bangsa lain. Yang berikutnya adalah landasan filosofi pendidikan. Merupakan seperangkap pemikiran-pemikiran dan asumsi yang dijadikan tolak ukur dalam perumusan konsep-konsep pendidikan. Tugas landasan filosofi sendiri adalah memastikan rambu-rambu apa dan bagaimana seharusnya pendidikan dilaksanakan, yaitu menimbangi bahwa perubahan nomenklatur satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintahan daerah Kabupaten Alor, lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Alor harus dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, serta dapat dipertanggungjawabkan. Berikut bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat Peraturan Bupati Alor nomor 18 tahun 2019 tentang unit pelaksanaan teknis daerah, perlu dilakukan perubahan nomenklatur pendidikan anak usia dini, yaitu TK, SD, SMP Kabupaten Alor tahun 2020. Berikutnya adalah landasan psikologi pendidikan. Landasan filosofi pendidikan adalah landasan yang dijadikan sebagai titik tolak dalam proses pendidikan yang membahas sebagai informasi tentang psikis manusia yang selalu mengalami perubahan dan faktor usia sehingga dapat memudahkan pelaksanaan proses pembelajaran. Maka guru harus membuat pendekatan diri terhadap murid-muridnya. Yang berikut adalah landasan sosiologi pendidikan. Sosiologi pendidikan mampu memberikan rekomendasi mengenai bagaimana harapan dan tuntunan masyarakat mengenai isi dan proses pendidikan itu, atau bagaimana sebaiknya pendidikan itu berlangsung menurut kacamata kepentingan masyarakat. Maka tanggapan masyarakat pada saat Belanda memasuki pendidikan di Alor dengan membawa pendidikan
tidak ada masyarakat yang berkomentar, karena pada saat itu masyarakat kurang akan ilmu pengetahuan dan juga masyarakat di Alor juga membutuhkan pendidikan tersebut. Yang berikutnya adalah landasan kultural di Alor. Landasan ini berakar pada kebudayaan bangsa Indonesia, sedangkan kebudayaan adalah hasil cipta dan juga karya manusia berupa norma-norma, nilai-nilai, dan juga kepercayaan. Kemudian, pendidikan di Alor melalui kebudayaan yaitu menerapkan tutur kata yang baik terhadap anak-anak